Di sini saya akan menjelaskan observasi APP pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan APP yang pertama dengan tema persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Nah, di dalam pertemuan ini membahas tentang kepedulian dan persekutuan dan kebersamaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk hidup bersama, saling peduli, dan tidak sombong, tidak cuek. Nah, ada beberapa yang kita temukan di lingkungan kita yang kebanyakan banyak yang sombong, tidak peduli terhadap kebersamaan, dan tidak mau mendengarkan terhadap orang lain. Nah, dan di sini kita akan tahu apa itu persekutuan. Nah, persekutuan adalah kita hidup satu keluarga, bukan perseorangan, tetapi kita hidup bersama satu keluarga. Dan di sini kita diajak untuk tidak memilih teman, tidak sombong, dan tidak egois. Dan kita harus hidup rukun, peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak egois, dan mementingkan diri sendiri. Nah, kebanyakan kita sekarang ini adalah banyak yang peduli dengan dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Nah, di pertemuan APP yang pertama ini, inilah fungsinya kita diajarkan bahwa persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan persekutuan ini kita hidup dalam satu keluarga, bukan hanya satu-satu, tetapi persekutuan itu adalah hidup bersama dalam keluarga. Jadi saya akan menjelaskan tema APP pertemuan kedua, yaitu adalah cinta, inklusi, dan sinodal. Di sini kita harus tahu dulu apa pengertian inklusif dan sinodal. Inklusif adalah tidak membeda-bedakan pendapat orang lain, sedangkan sinodal adalah kita saling menghargai, saling melengkapi, dan tidak membeda-bedakan orang lain. Dan di sini kita harus tahu bagaimana tindakan nyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah bekerja sama, saling menghargai, dan saling membantu, tidak membeda-bedakan orang lain. Nah, aksi nyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah membantu, misalnya bekerja di dalam gereja, membersihkan gereja, dan yang lain-lain. Nah, di sini juga kita harus tahu bagaimana kita tidak merendahkan orang lain. Nah, dan yang kedua adalah mau mendengarkan pendapat orang lain. Di sini kita belajar bahwa kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Tidak hanya pendapat kita sendiri yang harus didengarkan, tetapi kita juga harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Nah, kebanyakan di lingkungan kita sehari-hari dan sekarang juga yang kita alami, kebanyakan pendapat kita saja yang mau didengarkan orang lain, tetapi pendapat orang lain tidak kita dengarkan. Nah, di pertemuan kedua ini, di APP ini, kita diajarkan untuk mendengarkan pendapat orang lain, tidak hanya pendapat kita, tetapi juga kita harus mendengarkan pendapat orang lain, dan harus bekerja sama, saling membantu, dan tidak merendahkan orang lain. Nah, di pertemuan 3 ini, APP yang berjudul kesaksian hidup dalam bermasyarakat. Hidup kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Dan kita sebagai orang Katolik, kita tidak hanya berdoa di dalam gereja, tetapi harus ada bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jujur dalam bekerja, sekolah, menghindari gosip atau hal-hal yang buruk. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadi pembawa damai. Nah, pembawa damai ini terkadang kita tidak bisa melakukannya dalam kehidupan nyata kita. Tetapi di APP pertemuan 3 ini kita diajak untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan kita sekarang ini adalah susah sekali kita membawa damai dalam lingkungan kita. Karena kita susah untuk menghindari hal-hal yang buruk, terutama gosip, tidak boleh menggunakan narkoba. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekarang zaman sekarang itu adalah susah sekali menghindari hal-hal negatif seperti menggunakan narkoba, scroll TikTok yang tidak bermanfaat, dan suka kali menggosip sesama. Sedangkan yang kita pelajari dalam iman kita Katolik adalah menjauhi hal-hal negatif tersebut. Nah, dalam pertemuan APP yang ketiga ini kita diajak untuk tidak menggosip, harus membawa damai, dan menghindari hal-hal negatif yang ada di sekitar
Nah, rangkuman di pertemuan 1, 2, dan 3 yaitu kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk saling mendengarkan, hidup rukun, dan tidak membeda-bedakan orang lain. Iman Katolik tidak hanya diucapkan, tetapi dilihat dari tindakan nyata, sehingga kita menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Dalam ketiga pertemuan ini disimpulkan bahwa fasilitator telah menyajikan APP dengan metode partisipasi, dialogis, dan kontekstual. Dengan demikian, APP menjadi sarana pertumbuhan iman yang relevan dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai